Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi cara mengisi kurikulum per semester di PDSS 2024. Jadi silahkan Anda login terlebih dahulu menggunakan akun PDSS. Kalau sudah, silahkan klik kurikulum, maka muncul tampilan seperti ini. Di sini saya mencontohkan untuk SMK ya. Kemudian saya pilih jurusannya. Jadi tentukan jurusannya terlebih dahulu. Di sini saya klik kuliner, ini untuk jurusan tata boga. Kemudian studi. Nah, ini saya pilih reguler 3 tahun. Jadi kalau ada sekolah yang menggunakan program 4 tahun, ini biasanya muncul opsi 4 tahun. Untuk mengisi kurikulum per semester itu dimulai dari tingkat 10 atau kelas 10 nanti hingga kelas 12 semester 1. Jadi tidak semuanya ya. Jadi nanti totalnya ada 5 semester. Nah, untuk mengisi kurikulum ini tidak boleh sembarangan, harus ada dasarnya. Karena di sekolah saya masih menggunakan kurikulum 2013, maka dasarnya adalah ini Pedirjen nomor 7 garing D titik D5 garing KK 2018. Nah, Anda bisa mendownload ini, nanti saya cantumkan linknya di deskripsi ya, di kolom deskripsi video ini. Kemudian saya Ctrl F untuk mempercepat pencarian. Di sini saya menggunakan keyword tata boga. Nah, ini sudah ketemu. Jadi kuliner ya, program keahliannya, kompetensi keahliannya tata boga 3 tahun. Kemudian ini mapelnya, alokasi waktu. Nah, dasar yang dimasukkan adalah yang ini. Di sini ada mata pelajaran, kemudian jenjangnya tingkat 10, 11, 12. Nah, ini nanti mapel dan jamnya itu dimasukkan ke PDSS. Contohnya seperti ini, pendidikan agama budi pekerti. Jadi saya kembali ke sini. Jadi saya tambahkan dulu, pilih kurikulum, kemudian kurikulum 2013 jam skala 100. Pendidikan agama saya centang ya. Kemudian saya lihat di sini 3 jam, maka saya ketik 3. Kemudian KKM-nya untuk normatif di sekolah saya itu adalah 60. Jadi semua mapel normatif itu KKM-nya 60. Kemudian saya lihat lagi pendidikan kewarganegaraan, jumlah jamnya 2. Jadi saya aktifkan dulu, centang seperti ini, jamnya 2 jam, KKM 60. Kemudian saya lihat lagi selanjutnya bahasa Indonesia itu 4 jam ya. Jadi saya aktifkan dulu, saya ketik 4, KKM 60. Kemudian sejarah ini 3 jam. Jadi saya aktifkan sejarahnya, saya ketik 3, kemudian KKM 60. Kembali lagi, seni budaya 3, KKM 60. Kemudian matematika ini 4 jam. Saya aktifkan, saya ketik 4, KKM 60. Selanjutnya di sini ada bahasa Inggris dan bahasa asing, ini 3 jam. Jadi saya ketik 3, kemudian KKM-nya 60. Seperti ini.
Saya geser lagi ke bawah, PJOK ini di poin B ya, muatan kewilayahan ini 2 jam. Jadi 2, kemudian KKM-nya 60. Selanjutnya saya kembali lagi ke sini di struktur kurikulumnya ya. Muatan kejuruan, simulasi dan komunikasi digital ya, atau Simkomdik. Nah, di sini ada apa tidak di opsi pilihan yang ada di PDSS. Kalau tidak ada, tidak perlu dicari ya, jadi dibiarkan saja. Mapel yang tidak ada di opsi pilihan di PDSS itu tidak bisa dimasukkan. Kemudian saya cek lagi selanjutnya ini ya, IPA terapan. Nah, ini IPA terapan ini ada di PDS, jadi saya aktifkan. Kemudian saya lihat jumlah jamnya itu berapa. IPA terapan ini 3 ya, 3. KKM masih 60 ya, karena ini bukan mapel produktif ya. Kalau mapel produktif itu KKM-nya lebih tinggi. Di sekolah saya menggunakan 65. Kemudian saya cek lagi di ini ya, muatan peminatan kejuruan, kemudian C1 poin 3 ke pariwisata. Ini ada apa tidak di PDSS? Ternyata ada. Jadi dipilih saja yang mirip ya, meskipun yang di struktur kurikulumnya itu hanya ke pariwisataan, di sini namanya pengantar ke pariwisataan. Ini bisa disesuaikan seperti ini. Jadi dipilih yang mirip-mirip ya. Nah, ini jumlah jamnya 3. Jadi saya kembali lagi, saya ketik 3, kemudian KKM 60. Maaf, keliru. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya cek lagi di muatan peminatan kejuruan yang C2 ya, dasar program keahlian. Ini sudah masuk ke mapel produktif ya. Jadi keamanan pangan, sanitasi, higienis dan keselamatan kerja. Ini saya cek di sini ada apa tidak. Oh, ternyata ada. Nah, ini ya, sanitasi, higien dan keselamatan kerja. Ini KKM-nya 65. Kemudian jumlah jamnya ini 2 jam ya. Jadi 2 jam seperti ini. Kembali lagi ke struktur kurikulum, pengetahuan dasar bahan makanan. Nah, ini ada pengetahuan bahan makanan ya. Jadi KKM 65 karena mapel produktif, jumlah jamnya 3 jam ya. Jadi 3 jam seperti ini. Kemudian buga dasar ini 5 jam ya. Saya aktifkan 5 jam KKM 65. Kembali lagi ke struktur kurikulum. Ilmu gizi ini ada 3 jam. Jadi saya ketik 3, kemudian KKM 65 seperti ini. Saya kembali lagi ke struktur kurikulum untuk jurusan tata buka. Nah, ternyata sampai hanya C2 ya. Kalau sudah seperti ini, nah ini tinggal disimpan. Jadi pastikan dulu semua datanya itu benar ya. Kalau sudah benar, ini tinggal save atau simpan. Kemudian kembali lagi ke kurikulum, ini silahkan diklik. Lanjut tingkat 10 semester 2 ya. Ini pilih kurikulum, dipilih kurikulum 2013 skala 100. Ini yang jam ya.
kemudian ditambahkan. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan ya, Bapak atau Ibu guru. Silahkan lihat dulu di sini di struktur kurikulumnya ya. Ini untuk jurusan Tata Boga ya. Ternyata semester 1 sama semester 2 itu sama ya. Sama, jumlah jam dan mapelnya itu sama ya. Ini bisa Anda masukkan satu-satu seperti tadi dengan mengaktifkan ini ya, per mapel, atau cara cepatnya dengan menyalin ya dari semester sebelumnya. Jadi 10 semester 1. Klik salin seperti ini. Nah, ini cepat sekali ya. Jadi sudah menyalin, kemudian simpan. Kembali lagi. Untuk tingkat 11 ya, atau kelas 11 itu tidak bisa menyalin dari semester sebelumnya karena jumlah jam dan mapelnya itu berbeda ya. Jadi di sini sudah berbeda. Misalnya sejarah Indonesia di kelas 11 itu sudah tidak ada, kemudian seni budaya itu juga sudah tidak ada. Kemudian yang ada nanti ini mapel produktif di C3 ya, kompetensi keahlian. Jadi tidak bisa disalin dari semester sebelumnya. Jadi yang bisa begini tips mengerjakannya. Jadi kalau tingkat 11 semester 1 itu bisa disalin ke semester 2. Sama halnya dengan kelas 10 atau tingkat 10 itu kan sama ya. Dengan semester 2 itu bisa disalin. Jadi per jenjang itu baru bisa disalin. Kemudian saya lanjut ya di tingkat 11 ya. Saya klik kurikulum 2013 jam skala 100. Nah, yang sering ditanyakan oleh teman-teman biasanya begini. Mapel yang tidak ada di PDSS, atau maksudnya mapel yang ada di struktur kurikulum ini ya, ketika di pilihan PDSS itu tidak ada, itu diisikan di mana? Nah, ini sering sekali ditanyakan oleh teman-teman yang ditugaskan untuk menjadi operator. Jadi begini, ini saya contohkan saja ya, misalnya untuk muatan peminatan kejuruan ya di C3 kompetensi keahlian. Jadi di sini ada 5 ya, 5 mapel produktif di tingkat 11 semester 1 dan semester 2 ya. Kalau kelas 3 atau tingkat 12 itu ada 4. Nah, mapel 1 sampai 5 ini dimasukkan di mana? Jadi dimasukkannya di sini. Nah, ini kan sudah ya. Ini tingkat 11 semester 1. Kemudian karena ini ya, maksudnya karena tata hidang, pengelolaan dan penyajian makanan, produk cake, produk pastry, produk kreatif itu tidak ada di sini, maka dipilih yang ini, yang materi pelajaran dasar program keahlian. Jadi saya centang sebanyak 5 ya, karena tadi ada 5 mapel produktif ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tentukan dulu jamnya. Di sini ada 7 jam, 7 jam, 5 jam, 5 jam, kemudian 7 jam. Jadi masukkannya begini. 7, 7, 5, kemudian 5 jam, 7 jam, seperti ini. Ini KKM-nya 65, 65, 65, 65, 65. Jadi supaya lebih mudah diurutkan saja seperti ini. Nanti ketika memasukkan nilai ke PDSS itu mudah. Jadi tinggal copy paste dari leger nilai. Untuk mapel normatif itu kurang lebih sama ya. Jadi diaktifkan mana saja yang ada di tingkat 11 semester 1. Misalnya pendidikan agama ya. Pendidikan agama
3 jam. 3 jam KKM 60, PKN 2 jam, KKM-nya 60, kemudian bahasa Indonesia itu turun ya, dari 4 jam menjadi 3 jam. Nah, ini 3 jam KKM 60. Kemudian bahasa Inggris tetap 3 jam. 3 jam KKM-nya 60. Matematika ini biasanya tetap 4 jam ya, dari kelas 10 sampai kelas 12 itu selalu 4 jam kalau matematika, atau tingkat 10 sampai tingkat 12 itu sama ya, 4 jam. Sejarah seni budaya ini tidak ada ya, langsung ke pelajaran produktif ya. Nah, saya cek dulu untuk memastikan. Oh, ternyata ada yang PJOK saja ya. PJOK itu 2 jam. Nanti saya aktifkan PJOK sebanyak ini ya, 2 jam. Kemudian KKM-nya tetap 60. Kembali lagi ke struktur kurikulumnya. Nah, ini sudah semua, maka saya simpan. Kemudian kembali lagi. Ya, jadi seperti ini cara memasukkan kurikulum di PDSS ini. Silakan Anda lakukan hingga semester ini ya, hingga semester 1 tingkat 12. Seperti itu. Ya, demikianlah tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan bisa membantu. Terima kasih.